Saudara, usai Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, benarkah hubungan dengan Presiden Joko Widodo telah retak? Kita akan bahas bersama Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Bang Deddy, selamat malam. Pak Sugeng, selamat malam. Malam, Mbak. Malam. Saya ke Pak Sugeng dulu ya. Pak Sugeng, jadi selain video, Pak Jokowi udah ngucapin langsung belum ke Pak Surya Paloh? Ya, sejujurnya di tengah-tengah kesibukan beliau, kita sama-sama tahu, beliau ada di Phnom Penh berangkat PT ASEAN. Dan hari-hari ini memang disibukkan persiapan G20. Kami sadar betul bahwa secara bersamaan hari ini adalah 11 November, itu ulang tahun Nasdem, di mana Jokowi memang sedang tidak ada di Jakarta. Sedang menjalankan tugas kenegaraan yang juga sangat penting. Jadi tidak ada situasi yang kita anggap istimewa kalau Pak Jokowi tidak hadir secara fisik, dan juga karena mungkin kesibukan waktu itu sudah ada mau dia. Tapi sejujurnya harus saya katakan sampai hari ini memang rekaman itu belum sampai di kami. Sementara kami hari ini ulang tahun. Bisa saja diinterpretasikan macam-macam itu, tetapi bagi kami sebagai interpretasi Surya tidak ada masalah. Ini persoalan-persoalan yang sangat-sangat elementer ya sifatnya, kita pahami betul. Jadi tidak dibawa baper atau apa, karena faktanya Pak Jokowi sedang sangat-sangat sibuk gitu loh. Nah, itulah yang ada. Jadi kalau ada yang mengatakan hubungan retak dan sebagainya, ya mungkin sebagai salah satu keluarga saja ada mungkin ya dinamika-dinamika yang dibaca oleh orang lain sebagai retak. Tetapi jelas di tengah isu keretakan antara Jokowi dan partai koalisinya dengan Nasdem, di ulang tahun Nasdem Pak Jokowi nggak datang, Pak Jokowi hanya kirim video, bahkan tidak menelpon langsung Pak Surya Paloh. Sebagai kader Nasdem, ada yang kecewa nggak? Sama sekali tidak, betul-betul atas kedewasaan kita dalam berinteraksi, baik kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, maupun hubungan secara personal antara Pak Jokowi dengan Pak Surya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Kami merasa tidak ada sesuatu yang istimewa lantas kok terjadi beda. Tidak, karena memang beliau sangat-sangat sibuk hari-hari ini. Kami sendiri tahu, dan kebetulan beberapa waktu lalu hadir misalnya ulang tahun Golkar, yang memang beliau bisa hadir secara fisik, dan juga Perindo mungkin beberapa waktu lalu. Tapi memang hari ini sampai tanggal 13 November Pak Jokowi kan sedang di Kamboja, di Phnom Penh, dan juga setelah ini akan langsung ke Bali. Kita tahu tidak mudah bagaimana posisi Indonesia dalam G20 presidensi hari ini, karena ada dinamika politik internasional, sama-sama kita tahu bagaimana dan seterusnya lah itu. Tidak ada masalah sama sekali. Dan sekali lagi ya dipertegas, betul-betul genuine. Memang kita ini tidak akan meninggalkan, karena secara etik dan moral itulah kewajiban moral kami untuk tetap sampai 2024 itu loh. Jadi itu bukan karena lantas lip service atau kan juga dijelaskan bahwa yang jujur adalah tidak ada masalah. Bahkan tadi kan disebut itu karena apa? Itu Kompas sendiri kan yang membuat bahasa seolah-olah Jokowi emoh. Karena tadi saya sampaikan, Bang Ketum, saya nanti akan diundang Kompas nih dengan tema kok kan sudah memframing kayak begini kayak gitu nih. Mengambil temanya saja terus sudah seolah-olah betul kan semuanya Bung Deddy maupun kan juga temanya hari ini seolah Jokowi emoh berkoalisi dengan Nasdem. Nah, itu yang harus dikonfirmasi, itu yang kemudian harus dijelaskan. Saya mau ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, kalau tadi Pak Sugeng sudah menyatakan secara clear bahwa di dalam internal tuh nggak ada apa-apa. Nasdem, Jokowi, partai koalisi itu baik-baik aja. Tapi kalau dari sisi partai koalisi nih, nada-nada sumbangnya kedengeran nggak sama PDIP? Ya, pertama saya agak sulit menjelaskan ya. Apakah benar ada keretakan atau apa, kan yang tahu Pak Surya Paloh atau Nasdem dengan Pak Jokowi kan gitu ya. Tetapi kan memang sebagai satu keluarga besar koalisi pendukung Pak Jokowi, kita memang menangkap ada nuansa-nuansa gitu ya. Nuansa-nuansa yang kita juga tidak bisa konfirmasi gitu ya. Dan kalau saya pribadi berpendapat bahwa itu biasa saja sebuah dinamika gitu. Dinamika apa kita melihat dalam konteks visi ke depan yang memang kita bersama-sama miliki atau sepakati,
ketika koalisi pendukung pengusung Pak Jokowi ini sampai pada visi bersama kan itu. Dan kalaupun ada dinamika pasti terkait dengan itu gitu, bukan Oke. pada hak politik masing-masing atau katakanlah langkah politik masing-masing yang memang itu semua kan sah dan sahih sebagai hak masing-masing gitu. Cuma kalaupun ada di dinamika saat ini memang ada satu yang masih question mark gitu. Question mark-nya adalah beyond Jokowi gitu kan, itu yang menjadi problem. Karena apa? Memang kita kan melihat bahwa selama ini Pak Anies itu kan selalu mendegradasi bahkan menafikan apa-apa yang sudah disampaikan Pak Jokowi, dikerjakan Pak Jokowi, dan jauh-jauh hari juga melemparkan isu-isu yang akan bertentangan dengan apa yang sudah disepakati koalisi dan juga Pak Contohnya? Jokowi. Misalnya soal IKN, beliau mengatakan Oke. tidak perlu kan, misalnya begitu. Dan dalam banyak hal juga beliau dulu sebelum dicalonkan oleh Partai Nasdem, banyak statement-statement beliau yang kontra gitu ya. Dan itu saya kira bagian dari dinamika politik. Jadi saya tidak bisa melihat katakanlah satu kejadian sesaat ini atau info sepenggal-sepenggal ini untuk menggambarkan secara utuh keseluruhan dinamika politik yang masih akan terus berputar Oke. berkembang pada waktu-waktu yang mendatang. Jadi Ya, ini mari alasan kita lihat. Pak Hasto beberapa kali nyindir gitu kira-kira ya, Bang Deddy? Kalau menyindir sih tidak ya, tapi bagian dari rasa cinta sebagai sebuah keluarga besar kali Oke. ya, kan wajar saja bahwa kita kan tidak selalu sepaham dan sepakat gitu ya. Oke. Keluarga abang beradik aja bisa kok saling katakanlah mengingatkan atau katakanlah menyampaikan ketidaksepahaman. Saya kira itu hal-hal yang Oke, biasa saya ke saja dan harus Mas Toto. dipahami sebagai sebuah dinamika politik saja. Oke, saya ke Mas Toto, Bang Deddy. Ini kalau saya analogikan kayak gini, adik kakak yang kakaknya marah ketika adiknya milih jodoh yang kakaknya nggak suka, kira-kira kayak gitu. Ini kalau Mas Toto analoginya kira-kira akan seperti apa? Persis nggak kayak gitu? Sebetulnya analogi udah salah tuh, kakaknya ini udah pasti Surya Paloh, lebih senior dibanding Jokowi ya. Tapi begini, pertama memang sangat mudah mematahkan asumsi bahwa ketidakhadiran di ulang tahun Nasdem adalah simbol terkuat dari keretakan Jokowi dengan Surya Paloh atau dengan Nasdem, karena memang ada alasan yang sangat kuat, kunjungan kenegaraan di KTT ASEAN. Beda cerita kalau kemudian Pak Jokowi melewati hari besarnya Nasdem yang hanya setahun sekali, kemudian hanya datang di acara yang sangat kecil, katakanlah hanya pencet tombol. Itu mungkin spekulasinya akan lebih menarik ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua saya pikir juga kita nggak bisa menafikan ada kronologi peristiwa yang tidak salah kalau kemudian diartikan sebagai bentuk anomali hubungan antara Nasdem dengan Jokowi. Bahkan tadi saya harus meralat sedikit ya, tadi sebenarnya Mas Sugeng yang sudah meralat secara langsung bahwa Livi sampai sekarang rekaman ucapan selamat tidak ada dari Pak Jokowi. Itu saya pikir informasi itu kita harus apa adanya. Jadi bukan rekamannya ada tapi tidak kemudian ditelepon, tidak. Pak Jokowinya sibuk, Mas Toto katanya Pak Sugeng Ya, tadi. tapi bahkan rekamanmu tidak ada. Tapi kan pertanyaannya apakah ini bentuk tanda kutip ngambeknya Pak Jokowi atau ada hal teknis yang misalnya tidak dimungkinkan untuk kemudian memberikan rekaman, atau kemudian jangan-jangan ada cara request dari Nasdem yang berbeda dengan tahun-tahun lalu. The devil is in the details. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan. Sama seperti kita ketika kemudian kita ingin menafsirkan apa yang terjadi dengan kronologi peristiwa yang kemudian mulai memancing tafsir mengenai keretakan hubungan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Kebanyakan mengatakan ini terkait dengan Anies Baswedan. Saya melihatnya agak berbeda. Anies Baswedan punya bobot yang sama dengan Prabowo Subianto, sama-sama dicalonkan oleh partai, dan kemudian Prabowo pun sudah dicalonkan oleh Gerindra, bahkan oleh PKB. Ada dua partai di situ kan. Nasdem punya hak yang sama juga dong. Kira-kira argumentasinya seperti itu. Tapi buat saya selalu konsisten mengatakan memang ada nuansa yang berbeda dalam konteks sistem politik, logika dalam oposisi dan koalisi, ketika nanti betul-betul Nasdem berkoalisi dengan dua partai oposisi, logikanya memang jadi tidak nyambung. Nah, berkoalisi dengan dua partai oposisi itu kan logikanya ada sebuah cara pandang pada saat mendeklarasikan koalisi ini yang sudah menyatakan diri berbeda dengan koalisi yang ada sekarang. Karena perbedaan antara oposisi dan tidak itu kan jelas. Mereka tidak setuju dengan pola pikir dan cara memimpin rezim yang berkuasa sekarang. Nah, ketika itu kemudian terjadi dengan Nasdem berkoalisi dengan PKS
dan Demokrat. Di situ menurut saya akan menarik jadi pertanyaan apakah sebaiknya Nasdem tetap ada di partai koalisi atau tidak. Itu yang menurut saya jadi catatan pertama. Yang kedua, misteri memang yang secara detail dan teknis mungkin teman-teman Nasdem yang lebih tahu detail ya. Walaupun saya sempat ngobrol juga dengan Bang Surya di hari terakhir sebelum deklarasi Anies dengan Mas Sugeng juga. Apakah ini sebatas nama Anies atau jangan-jangan ada sebuah kaitan antara kita tahu ada kekagetan dari rencana 10 November walaupun tidak jadi juga, tiba-tiba 3 Oktober dideklarasikan. Sampai kemudian Nasdem sendirian mendeklarasikan. Di situ kan jadi pertanyaan, apakah keterburu-buruan ini itu terkait dengan sesuatu yang mengagetkan Jokowi misalnya. Sehingga kemudian seakan-akan ada sesuatu yang menjadi menimbulkan keretakan atau perbedaan pendapat atau yang dianggap ikrar janji. Ada hal-hal di panggung belakang yang memang tidak mudah kita tafsirkan. Jadi ini bukan tentang nama Anies menurut saya. Ada hal-hal di panggung belakang yang mungkin Bang Surya dan Jokowi saja yang mengetahui, karena kan Bang Surya sudah sering mengatakan 2 minggu sebelum deklarasi baru bertemu juga dengan Jokowi. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan di situ. Apakah ada yang kemudian tidak ditepati? Apakah kemudian Jokowi yang tidak menepati? Apakah kemudian Bang Surya yang tidak menepati? Ini kalau mau berspekulasi. Di situ menurut saya hal-hal yang menarik untuk kemudian bisa menjelaskan ada perbedaan pendapat apa sih kalau memang ada, sehingga menyebabkan beberapa kronologi peristiwa ini minimal memperlihatkan ada perbedaan gaya komunikasi Surya dengan Jokowi seperti yang bertahun-tahun sebelumnya terlihat sangat mesra. Pak Sugeng, ada perbedaan pendapat apa sih kalau memang ada, itu kata Mas Toto tadi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya antara Pak Surya dan Pak Jokowi? Saya kira ini Bung Toto ini salah satu pengamat politik yang sangat beruntung, gitu. Karena dekat sekali dua-duanya. Kita tahu semuanya, Bung Toto itu juga sangat dekat dengan Pak Jokowi dan dengan Bang Surya sekaligus gitu. Jadi semua dapat substannya kalau untuk Bung Toto ini. Jadi saya kira memang ada hal-hal yang tidak bisa diinterpretasikan, bahasa-bahasa konotatif dan denotatif dalam politik pun senantiasa muncul itu. Memang kita dengan segala hormat kita, ada hal-hal yang memang ya Surya dengan Jokowi yang bisa menginterpretasikan. Lepas dari interpretasi kami gitu loh. Yang jelas kami misalnya begini. Dan itu menjadi sikap kami di Nasdem, bahwa berkoalisi dengan Jokowi ini harus tuntas. Karena itu adalah pilihan moral etik yang harus dijaga. Kita sebagai partai pengusung ya memang kan unik ya. Kita ini sistem presidensial di mana presiden dipilih oleh rakyat di tengah-tengah sistem kepartian yang multi partai. Dan untuk sampai dipilih rakyat ada koalisi dulu, karena ada presidential threshold. Itulah di mana presiden konstitusi juga menyatakan presiden dicalonkan oleh partai atau gabungan partai. Jadi ada unsur partai dan unsur rakyat. Nah inilah dua hal yang kita memang menuntut kedewasaan, bahwa kami hari ini tetap berkoalisi dengan Pak Jokowi itu, pemerintah Jokowi itu adalah pilihan etik gitu. Itu adalah keharusaan moral etis yang harus kita jaga. Tapi bahwa kami tidak punya hak moral, hak etis sebagai partai politik untuk menyiapkan 2024. Persoalannya menurut Pak Bung Yunarto tadi misalnya, kok ada keterkejutan, ada terlalu terburu-buru dan sebagainya. Baik. Lalu kemudian pertanyaan saya nih Pak Sugeng, maaf saya potong ya Pak. Kalau soal video Pak Sugeng, ini videonya memang nggak ada, nggak dikirim, atau memang teknis nggak jadi ditayangin? Saya belum ada, belum. Kalau teknis penayangan dan sebagainya itu sangat teknis. Saya katakan jujur, sampai tadi ketika kita ada penutupan acara dengan pemotongan tumpeng adalah memang ada video itu. Bahwa kita belum ada, kita belum. Sekali lagi kita tidak berinterpretasi macam-macam. Mungkin karena sulit secara teknis dan sebagainya. Pak Sugeng, saya penasaran sama pernyataan Pak Surya yang menyebut ada yang sengaja merusak hubungan Nasdem dan juga Pak Jokowi. Apa maksudnya? Ya, saya kira kalau kita melihat medsos ya, media sosial, tanpa kita juga berpretensi terlalu jauh, saya kira keras sekali membenturkan sedemikian rupa. Mungkin, sekali lagi mungkin salah satu faktornya karena Nasdem mencalonkan Anies, kan begitu. Lantas itulah di framing sedemikian rupa bahwa bahkan berbagai sinyalemen bahkan juga dilakukan oleh
tokoh-tokoh politik, misalnya bagaimana secara langsung saja mestinya Nasdem keluar dari koalisi karena sudah tidak dan seterusnya. Ini framing itu kuat sekali, apalagi jurnalis tahu persis kok bagaimana terus-menerus upaya membenturkan itu adanya. Oke. Sehingga statement Jokowi apapun saya harus diinterpretasikan kepada Nasdem atau Pak Surya soal ketika hadir, kebetulan saya hadir di forum itu, kalau suasana itu suasana hati, ojo sembrono. Itu jelas karena waktu itu ada hiruk pikuk bagaimana Golkar siap pemilu dan siap mencalonkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Dan langsung disampaikan Pak Jokowi dalam pidato selanjutnya adalah yang dimaksud kalau menurut interpretasi waktu itu, dalam suasana waktu itu, ya diingatkan kepada Golkar. Kan ini, mohon maaf ya. Karena kan kita juga sama-sama tahu, lantas framing itu mungkin by design, bisa jadi, atau sekedar by utilize memanfaatkan serpihan-serpihan isu dan sebagainya menjadi seolah realisasi bahwa ini adalah nyindir yang dimaksud ojo sembrono, hati-hati itu adalah misalnya adalah Nasdem kalau mencalonkan calon presiden. Padahal situasi waktu itu, konteks waktu itu adalah menurut hemat kami, interpretasi kami ada di lapangan itu adalah kepada Golkar. Tapi oke, itulah dinamika sebagaimana Bung Deddy sampaikan tadi. Di sini memenangkan kedewasaan kita masing-masing. Nasdem dituntut untuk dewasa. Sudah berkali-kali ngomong begitu. Jangan sampai kita terpancing. Kewajiban kita mensukseskan Jokowi sampai tahun 2024. Itu adalah pilihan etik yang harus terus-menerus dijaga, gitu loh. Baik, ini pertanyaan untuk Bang Deddy. Kalau tadi Pak Sugeng bilang Nasdem berkomitmen untuk mensukseskan Pak Jokowi sampai 2024, sampai selesai masa pemerintahannya. Tapi kalau pada beberapa waktu ke depan, ini yang diprediksi Nasdem akan mendeklarasikan koalisi barunya dengan partai oposisi yang tidak masuk ke koalisi pemerintahan nanti, seperti apa responnya? Akan makin panas nggak di dalam, Bang Deddy? Saya tambahkan sedikit ya. Jadi sebelum ditanggapi Bung Deddy, begini bahwa sekali lagi kenapa kami seolah-olah berkoalisi, kami tidak punya pilihan katanya kok, gitu. Jadi SPID itu dibentuk dulu. Baik. Itu juga sudah terbentuk sedemikian rupa. Kami juga terbuka hari ini baru dapat 2 mitra dan kami ingat ya, kami terus komunikasi terus baik dengan anggota KIB maupun dengan juga Gerindra maupun dengan PKB. Artinya kita membuka kesempatan kalau syukur-syukur nanti justru menambah koalisi tidak hanya dengan PKS dan Demokrat yang ditengarai sebagai oposisi. Memang oposisi, Pak. Saya ke Bang Deddy dulu. Saya ke Bang Deddy dulu ya, Pak Sugeng. Bang Deddy, silakan dijawab, Bang Deddy. Yang mana yang dijawab nih, Mbak? Panjang soalnya. Jadi kalau misalnya benar-benar nanti Nasdem akan deklarasi dengan 2 partai oposisi, kira-kira koalisi di dalam akan makin panas nggak? Ya kalau makin panas kan wajar ya dan natural sekali gitu ya. Karena kan langsung berada pada posisi yang diametral. Dimanapun kan mantranya kalau partai oposisi itu kan atau katakanlah kandidat yang mendefinisikan dirinya atau visinya berseberangan dengan current government kan pasti bicara tentang pembaruan, tentang perbaikan. Dan itu dengan serta-merta tentu akan mendegradasi, mendelegitimasi apa yang sudah dilakukan oleh rejim sebelumnya, lalu membawa proposal-proposal baru untuk perbaikan kan seperti itu. Jadi memang pasti akan ada ketegangan-ketegangan yang tak terhindarkan karena perbedaan spektrum tadi. Gitu. Dan itu saya kira ya wajar-wajar saja. Karena apa? Karena memang kan kelebihan Anies sendiri kan sejak awal dia memang berposisi diametral dengan Pak Jokowi. Jadi mau nggak mau tentu Nasdem akan terseret ke situasi itu dan itu nggak bisa dihindari kalau menurut saya. Kalau pada akhirnya Nasdem benar-benar mendaftarkan Anies Baswedan sebagai capres di KPU gitu. Nah, itu kan ya pasti akan terjadi dan pada posisi itu Nasdem yang akan berada pada situasi yang tersulit saya kira. Kalau saya kira ketika harus berdebat, berdialog dengan publik dan memberikan katakanlah argumen-argumen rasional maupun etis terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh rejim yang harus diganti ini kan begitu. Sementara kita di sisi lain mungkin termasuk Pak Prabowo itu tentu harus bicara tentang apa yang sudah baik dan akan ditingkatkan pada periode presiden yang akan datang. Itu tidak terhindarkan, Mbak. Secara natural memang pasti akan seperti itu.
Bang Deddy, tapi kan Nasdem sudah berkomitmen mau mendampingi Pak Jokowi sampai 2024. Ya, dilema itu kan pasti dialami. Makanya saya bilang tadi, itu dua hal yang berbeda. Bahwa akan terus berada dalam pemerintahan tak sampai 2024 berakhir, ya itu kan memang seharusnya memang seperti itu. Tetapi apakah kemudian kondisinya sama dengan sebelum calon presiden ditetapkan oleh Nasdem? Saya kira pasti akan berubah sangat-sangat besar gitu ya. Karena tidak mungkin kita kembali ke titik nol itu lagi. Karena situasinya sudah berubah untuk kedua belah pihak. Dinamikanya sudah berubah gitu. Oke, Mas Toto, hubungannya masih ada tapi rasanya sudah beda. Kira-kira gitu kali ya nanti kalau mereka benar-benar mendeklarasikan Nasdem dan juga partai oposisi. Mas Toto gimana? Saya harus memberikan catatan kritis deh ya. Katakanlah pertama kepada teman-teman di Nasdem, kedua mungkin kepada Pak Jokowi sendiri. Yang pertama kepada teman-teman Nasdem, kita harus mengakui ya menurut saya ada beberapa catatan juga yang terjadi pada level komunikasi minimal itu kemudian menunjukkan bahwa kontrol untuk bisa berdiri dengan barisan koalisi ini di sisi lain menyatakan juga dukungan terhadap sosok yang dianggap berseberangan itu tidak mudah. Pertama misalnya kritik menurut saya mengerikan sekali tagline yang dipakai, saya tidak tahu resmi atau tidak, oleh beberapa teman-teman Nasdem itu banyak sekali beredar dengan slogan Nasdem partaiku, Anies presidenku. Ini bukan tentang Anies. Kalau Anies capresku itu hak dari semua partai, mau buat capresku, tapi Anies presidenku itu secara terminologi tata negara saja sudah nggak benar menurut saya. Presidennya hanya satu, Jokowi. Itu kan menambah sensitivitas atau katakanlah untuk pihak-pihak yang katakanlah dituduh menggoreng, sangat mudah memframing isu ini untuk menjustifikasi bahwa Nasdem memang sudah berbicara mengenai presiden yang baru menurut versi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya juga kritik Waketum Ahmad Ali. Menurut saya ketika berbicara, beritanya saya baca di Kompas dan saya mendengar secara utuh walaupun ada konteksnya, tapi ketika mengatakan bahwa Nasdem menyatakan dukungan jauh-jauh hari dulu saat 2014 ketika Jokowi bukan siapa-siapa. Menurut saya ini menambah tensi dan offside. Karena Bang Surya Paloh pun tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang sensitif seperti itu. Itu catatan kritis buat teman-teman Partai Nasdem kalau ingin menjaga hubungan baik dengan Jokowi. Yang kedua, catatan kritis buat Pak Jokowi menurut saya adalah kalau betul beliau ingin menjadi kingmaker, ingin legasinya dilanjutkan, saya melihat belakangan terlalu sering itu ditunjukkan melalui gimmick-gimmick politik yang kemudian menimbulkan pro dan kontra seperti ini. Padahal resep utama dari Jokowi ingin menjadi kingmaker, memenangkan sosok yang di-endorse entah eksplisit atau implisit, itu adalah menjaga kepuasan publik. Ketika kepuasan publiknya tinggi, secara otomatis siapa yang dikonotasikan akan menjadi penerus pembangunannya itu akan menang kok. Berbeda misalnya dan harusnya Jokowi belajar dari apa yang terjadi dengan SBY. Kenapa SBY tidak bisa menjadi kingmaker? Karena dulu semenjak Juli 2011 tingkat kepuasan publiknya tidak pernah mencapai angka 60%. Itu yang menyebabkan sosok SBY kemudian tidak menjadi apa-apa dalam konteks menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pemilu 2014. Saya pikir seharusnya Pak Jokowi bisa belajar di situ, jangan kemudian terjebak dalam pertarungan gimmick politik yang lebih banyak menimbulkan kontroversi. Oke, tapi meskipun tadi kalau di HUT Nasdem, koreksi saya Pak Sugeng kalau salah, tadi Pak Surya Paloh sempat menyatakan Nasdem, Jokowi adalah presiden Nasdem, begitu ya? Masih begitu ya Pak Sugeng ya? Betul sekali, jadi pertegas bahwa Pak Jokowi adalah presiden dari Nasdem. Artinya Nasdem hari ini adalah presidennya Jokowi, itu betul. Jadi betul tadi kalau masukan dari Bung Toto bahwa ada mungkin gimmick-gimmick dengan Nasdem partaiku, presiden. Saya kira itu dalam konteks proyeksi ke depan. Oke, itu sebuah masukan saya kira bagus. Dan kami begitu itu, cara-cara kami begitu. Kalau ada sesuatu yang tidak secara etik, secara dan sebagainya, pasti akan menjadi koreksi bagi kami. Oke. Nanti kita ngobrol lagi kalau Nasdem sudah jadi deklarasi dengan PKS dan juga Demokrat. Kira-kira nanti akan seperti apa? Pasti mungkin akan lebih seru lagi. Nanti kita akan undang lagi. Terima kasih Pak Sugeng. Sugeng Parwoto, ini adalah Ketua DPP Partai Nasdem. Terima kasih juga politisi PD Perjuangan Bang Deddy Sitorus. Terima kasih juga Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Pak Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih.